Cinta News and Talk. Pendengar, sebanyak 43 daerah berpotensi hanya akan diikuti satu pasangan calon pada Pilkada 2024. Hal itu setelah KPU menutup masa pendaftaran peserta Pilkada 2024 yang telah dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Komisioner KPU Idam Holik menjelaskan, satu pasangan calon itu tersebar di satu provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Namun, KPUD di wilayah tersebut akan menggelar sosialisasi ulang pada 30 Agustus hingga 1 September. Kemudian akan membuka pendaftaran ulang peserta pilkada pada hari ini 2-4 September 2024. Bila hingga perpanjangan pendaftaran berakhir tetap hanya ada satu calon, KPU akan melanjutkan tahap. Calon tunggal akan berhadapan dengan kota kosong pada surat suara di Pilkada 2024. Lalu, akankah pilkada melawan kota kosong ideal bagi masyarakat dan mengapa hal ini marak terjadi? Untuk membahasnya kami temui Direktur Eksekutif Perludem Fernisha Nur Agustiati. Menuju Pilkada Serentak 2024. Pendengar, untuk kita semua, bagi Anda yang ingin bertanya dan juga berkomentar, kami buka di 0215869000. Selamat siang, Mbak Nisa. Terputus pendengar akan kami coba hubungi kembali narasumber kami, Direktur Eksekutif Perludem Fernisha Nur Agustiati, terkait dengan apakah ideal dalam pilkada yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini nanti melawan kota kosong, dan mengapa hal ini marak terjadi karena memang dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, terutama beberapa wilayah di kabupaten, ada 37 kabupaten, satu provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota, yang juga tentunya ini menjadi salah satu hal yang tidak diinginkan mungkin untuk kita semua. Namun mengapa ini terjadi? Kami sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kami, Direktur Eksekutif Perludem Fernisha Nur Agustiati. Selamat siang, Mbak Nisa. Selamat siang, Mas. Baik, Mbak Nisa, ini menarik sekali secara tidak langsung menjadi perhatian dari semua pihak. Pilkada melawan kota kosong, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah tidak ada yang berminat untuk maju menjadi calon kepala daerah atau seperti apa? Dan mungkin ini bila dijelaskan oleh kita semua, Mbak Nisa, silakan. Ya, memang sebetulnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang dibacakan MK tanggal 20 Agustus yang lalu, itu kan sebetulnya putusan itu memberikan kesempatan kepada partai politik untuk bisa lebih berdaya, karena kan MK mengurangi syarat pengusungan calon kepala daerah melalui jalur partai politik. Yang sebelumnya 20% kursi atau 25% suara, sekarang itu jauh sekali berkurang. Rentangnya hanya 6-10% suara saja. Artinya kan kesempatan partai politik untuk bisa mengusung calonnya sendiri, kadernya sendiri itu besar gitu peluangnya. Misalnya kemarin kayak yang rame-rame di DKI itu disebutkan, DKI itu bahkan bisa sampai 8% bisa mengusung sendiri. Nah, tapi ternyata di 43 daerah ini, partai tidak memanfaatkan kesempatan itu walaupun sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi karena partainya nggak siap dalam artian dia nggak punya kader yang siap untuk bisa diusung di pilkada nggak punya orang sehingga ikut aja sama koalisi yang besar koalisi yang sudah ada. Nah, yang berikutnya adalah ini mungkin ada faktor juga, kita pemilu dan pilkadanya itu di tahun yang sama. Jadi pemilunya kan kemarin Februari, sekarang pilkadanya akan November. Kan pasca pemilu yang 5 kotak itu kan terbentuk koalisi pemerintahan koalisi pencalonan, lalu sekarang ada koalisi pemerintahan. Yang ini juga ada dampaknya ke pembentukan koalisi yang ada di daerah. Dan tarik-menariknya kan masih kuat sekali, karena pemilunya kan baru saja selesai. Nanti pemerintahan yang terbentuk akan dilakukan di bulan Oktober pencalonannya sudah kemarin. Jadi bisa jadi ada keinginan untuk agar koalisi yang ada di level nasional itu bisa dibawa juga ke level daerah, sehingga ada keinginan untuk koalisinya disamakan makanya misalnya ada Plus yang besar sekali kan koalisinya Yang berikutnya bisa jadi yang namanya calon tunggal itu kan bisa dikatakan secara instan untuk menang. Ya kan partai sudah dalam satu perahu yang sama dan trennya pun calon tunggal itu selalu menang, hanya pernah sekali kalah di Kota Makassar tahun 2018. Ya kalau mau cepat menang itu dengan cara mengajak semua partai dalam satu bangunan koalisi yang sama,
potensi kemenangannya pasti akan menjadi lebih besar kan, nggak ada persaingan kan, nggak ada kompetisinya, artinya kompetisinya hanya lawan kota kosong saja. Oke. Baik, 3 poin yang mungkin menjadi perhatian dari kita. Untuk yang pertama ya, ini kan secara tidak langsung putusan MK juga memberikan kesempatan sebenarnya untuk pencalonan. Namun apakah tadi disampaikan bahwa partai politik tidak siap atau tidak ada calon yang dianggap mampu untuk maju dalam pilkada tersebut? Hal ini kan menjadi tanda tanya besar. Apakah memang tidak bisa coba-coba terlebih dahulu ya? Artinya kan masyarakat yang menilai gitu, Mbak Nisa. Nah itu tadi, jangan-jangan juga memang partainya tidak menyiapkan tidak punya mekanisme di internal, atau kalau kita bicara lebih jauh soal demokrasi di internal partai atau pelembagaan partai, yang salah satu dimensinya adalah ada dimensi partisipasi, di mana memberikan kesempatan kepada kader sendiri untuk bisa dicalonkan gitu ya, baik itu di pileg, di pilkada, termasuk juga pilpres, itu belum berjalan secara maksimal gitu ya. Proses itu yang tidak terjadi secara maksimal. Jadi kaderisasi jangan-jangan tidak berjalan secara maksimal, sehingga ketika ada momentum pilkada seperti ini ya nggak punya orang untuk bisa dicalonkan gitu ya, dan lebih memilih untuk bergabung dengan partai politik lain. Nah cuman kan sayangnya adalah ketika tergabung dalam koalisi yang besar, ada partai-partai kan ketika yang diisi ini kadernya orang gitu ya, bukan kadernya sendiri. Nah ini harusnya jadi refleksi untuk partai politik. Masa nggak mau sih kita punya kader sendiri yang bisa diusung, apalagi kalau persyaratannya kan juga sudah dibuat lebih jauh, lebih mudah oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Ya benar, karena kalau kita melihat dari beberapa partai politik pastinya juga ada sosok-sosok yang dianggap juga nantinya mampu untuk memimpin suatu daerah ya. Jika ini tidak terjadi, apakah ini juga bertabrakan dengan adanya aturan, kemudian juga ada koalisi besar yang disebutkan tadi, terkait juga dengan teknis pelaksanaan yang mungkin secara tidak langsung juga beriringan. Ini mengakibatkan juga calon-calon yang dianggap juga mampu mentok dan nggak bisa maju, Mbak Nisa. Iya, saya melihat ini jadi memang ada kompleks ya, artinya ya tadi ya, sudah dikasih kesempatan sama Mahkamah Konstitusi, tapi dia tidak dimanfaatkan MK. Ya tadi mungkin juga bisa jadi tadi ya ada tarik-menarik dalam pembentukan koalisinya juga, Mas. Karena tadi ini kan ya kita tahu pemilu yang Februari kan sudah selesai ya, ada koalisi yang besar gitu ya, yang ini juga diterapkan di pilkada. Kan pilkadanya kan pendaftarannya kemarin ya, Agustus gitu ya. Pilkadanya nanti di bulan November, pemerintahannya akan terbentuk yang baru kan bulan Oktober. Nah bisa jadi ketika masa pendaftaran ini seperti ada ya udah kita bergabung saja nih di satu koalisi yang besar. Nanti ketika pemerintahan baru terbentuk bisa jadi ada sharing power yang dilakukan gitu ya. Oh nanti misalnya akan ada dapat jabatan tertentu, dapat kursi tertentu gitu ya. Yang dengan dalam tanda petik yang ditransaksikan adalah tapi di pilkadanya kita koalisi dulu nih bareng-bareng. Sehingga walaupun kemarin saat pilpres misalnya nggak dalam satu bangunan koalisi yang sama, kan kita lihat kan ada yang sebenarnya partai-partai kemarin saat pilpres koalisinya kan beda-beda sih. Waktu pilpres kan ada 3 kubu koalisi, tapi sekarang kan ya bergabung kan dalam satu bangunan koalisi besar. Bisa jadi nanti di pemerintahan yang baru ternyata walaupun dia nggak dukung di pilpres tapi dapat posisi-posisi atau jabatan tertentu. Nah itu yang dikondisikan saat pilkada ini gitu ya, bisa jadi itu terjadi juga Mas dalam pembentukan koalisi. Makanya walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita melihat ternyata masih ada nih koalisi-koalisi besar yang menyebabkan daerah-daerah ini jadinya calon tunggal gitu. Ya, ini tentunya masyarakat jadi bingung, Mbak Anissa harus berbuat apa, karena memang secara tidak langsung jika yang harus dipilih juga tidak ada, hanya mencalonkan satu pasangan calon, ya besar kemungkinan akan menang melawan kota kosong ya. Namun terkait dengan kualitas, kemudian juga kredibilitas, apakah dia mampu atau tidak, ini juga menjadi pertanyaan besar juga dari masyarakat, Mbak Nisa. Iya, yang perlu digarisbawahi adalah ketika calonnya hanya ada satu pasang, memilih kota kosong itu juga haknya pemilih. Jadi boleh, jadi yang dipilih itu bukan berarti hanya si calon tunggal ini, tapi juga ada kota kosong yang bisa dipilih. Mengkampanyekan kota kosong pun juga boleh. Dan nanti penyelenggara pemilu ketika melakukan sosialisasi, itu jangan hanya mensosialisasikan si pasangan calon tunggal ini, tapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Di surat suara nanti juga ada kota kosong yang bisa dipilih gitu ya. Jadi ya memang tidak ideal gitu ya, bukan kompetisi yang ideal, nggak ada tukar gagasan dan sebagainya. Tapi menyampaikan informasi yang utuh kepada pemilih bahwa walaupun dia pasangan calon yang hanya satu, bukan berarti dia aja yang bisa dipilih, tapi juga ada kota kosong. Yang berikutnya adalah untuk daerah-daerah yang
hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau yang kita sebut kotak kosong tadi ya, calon tunggal kotak kosong, itu pemantau pemilu yang terakreditasi atau yang dia mendaftarkan dirinya ke KPU di wilayah-wilayah tersebut, itu nanti dia akan bisa punya legal standing kalau mau membawa perselisihan hasil pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi masyarakat bisa mengajukan sengketa pilkadanya di MK. Kalau selama ini kan kita mau bersengketa di MK itu hanya bisa dilakukan oleh peserta pemilu aja. Jadi misalnya si A lawan si B kalah, hanya bisa si B yang ke MK. Nah tapi kalau calonnya hanya satu, masyarakat tuh bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi yang misalnya menemukan kecurangan, pelanggaran, itu bisa dicatat, disimpan, dan bisa jadi bukti kalau nanti mau bawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga perlu, masyarakat juga perlu tahu supaya nanti bisa mendaftarkan lembaga pemantaunya di KPU yang ada di daerah tersebut. Karena misalnya ya pengalaman yang terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya ya di kota kosong, misalnya masyarakat tuh menemukan adanya kecurangan gitu, tapi nggak bisa dibawa ke MK karena nggak jadi pemantau pemilu yang terakreditasi. Nah ini juga penting diketahui oleh masyarakat ya. Jadi mensosialisasikan secara utuh, informasinya harus secara utuh disampaikan kepada masyarakat supaya juga jangan ada anggapan bahwa hanya si calon ini yang hanya bisa dipilih gitu loh, tidak ada mekanisme alternatif calon tunggal atau yang bisa terima saja gitu ya, termasuk walaupun calonnya hanya satu, memang tidak akan ada debat publik ya seperti yang di tempat-tempat lainnya. Tapi masyarakat juga perlu tahu dan bahkan bisa menguliti juga visi-visinya apa, itu masyarakat juga perlu tahu gitu ya, mau melakukan apa buat daerahnya. Itu juga mekanisme dialog seperti itu menurut saya juga kita perlu dilakukan kepada masyarakat, walaupun sekali lagi tidak ideal ya situasinya gitu. Oke, ini menarik karena secara tidak langsung harapan kita sebenarnya masyarakat bisa memilih antara dua pasangan calon minimal ya. 3 atau 4 mungkin lebih baik, namun kenyataannya hanya satu pasangan calon, satu provinsi loh ini, 37 kabupaten dan 5 kota yang juga akan menghadapi kotak kosong. Artinya masyarakat akan diharapkan untuk lebih pintar untuk melihat secara tidak langsung, juga harus mensosialisasikan, meminta terkait dengan apa peran kotak kosong ini agar kiranya juga bisa mendapatkan pemilih dan juga pemimpin yang bagus pula. Namun di sisi lain kan secara tidak langsung dari hal-hal ini juga sebenarnya kalau kita melihat koalisi yang besar, sisi positifnya apa, negatifnya apa, Mbak Nisa? Mungkin dianggap secara tidak langsung tidak ada yang akan mengkritik nantinya kemudian hari. Iya, kalau bicara soal nanti hasilnya ya, kalau kita bicara soal efektivitas pemerintahan, ya mungkin bisa saja kepala daerah terpilihnya akan merasa dia lebih efektif karena hampir mayoritas DPRD akan mendukung dia. Tapi harga yang harus dibayarkan adalah harga demokrasinya yang jadi nggak ada gitu loh. Ini kan jadi oke, mungkin dia bisa didukung DPRD, mau bikin perda, APBD ya mulus-mulus aja. Tapi kan mahal sekali kalau harus membayar demokrasi hanya untuk hal seperti itu. Dan dalam sistem pemerintahan kita ya justru seharusnya ada check and balances gitu ya, bukan semuanya kemudian semua setuju gitu ya, nggak ada oposisi. Check and balances itu kan tidak perlu ada ya antara legislatif dengan eksekutifnya. Jadi justru itu yang malah kita itu harga yang dibayar, check and balances-nya bisa jadi nggak ada, proses demokrasinya jadi jadi hilang gitu ya, tadi ya nggak ada kompetisi yang setara. Hanya ya tadi ini dimanfaatkan supaya cepat menang gitu ya, menang dengan cara instan atau misalnya bisa mudah saja nanti efektivitas pemerintahannya akan jauh lebih mudah karena nggak ada oposisi kan, tapi jadi mahal sekali harga yang harus dibayar. Tapi beberapa daerah ini oposisi kan tertinggal satu partai besar ya yang mencalonkan kadernya sendiri ya. Apakah sebenarnya dari sisa satu provinsi 37 kabupaten kabupaten kemudian 5 kota ini tidak mampu pula satu partai yang tertinggal untuk bisa mengusung kadernya? Mbak Nisa, kalau Anda melihatnya? Iya, kalau hanya tersisa satu partai dan kemudian tidak memenuhi syarat yang 6,10% itu tentu tidak bisa. Nah, tapi kalau di undang-undang ini bedanya ya, kalau di undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu Pilpres itu ada ketentuan bahwa kalau ada partai politik yang sebetulnya dia memenuhi syarat untuk mengusung, tapi dia memilih untuk tidak mengusung calonnya, itu akan ada sanksi, dia nggak boleh ikut pemilu di pemilu selanjutnya. Di undang-undang pemilu presiden itu ada ketentuan tersebut, tapi di undang-undang pilkada nggak ada ketentuan tersebut. Nah, jadi walaupun ada partai yang sebenarnya bisa mengusung ya, walaupun sendirian, tapi memilih nggak mengusung itu nggak ada sanksi apapun gitu loh. Jadi ya dia milih, ya udah saya nggak milih aja deh,
Karena yang calon yang sebelah ini udah besar sekali koalisinya sehingga dia milih untuk nggak mendaftarkan calonnya, itu nggak ada sanksi apa-apanya. Jadi itu bedanya antara undang-undang pilpres sama pilkada, ya undang-undang pilpres sama undang-undang pilkada gitu. Nah, kita dengarkan bagaimana aspirasi masyarakat, suaranya seperti apa, yang juga tentunya nanti pada bulan November mendatang kita akan memilih apakah akan memilih calon tunggal, apakah akan mencoblos kotak kosong. Ini melalui pesan WhatsApp kami juga mengundang Anda pendengar via telepon di 0215869000. Ada Pak Lukman, lagi-lagi pihak kekuasaan ikut cawe-cawe di pilkada setelah pilpres. Timbul kecurigaan ini Mbak Nisa. Kemudian yang kedua, ada Pak Sonnya di Bandung. Dengan banyaknya calon tunggal, apakah ini akibat pemikiran parpol yang penting menang? Kalau bisa, ke depannya parpol yang mencalonkan peserta dibayar 2.000 agar parpol berbondong-bondong memberikan calon. Pada parpol, di kita mata duitan, kalau nggak ada duitnya nggak mau mencalonkan katanya. Waduh. Ada Pak Dahono Basuki di Tebet, Jakarta Selatan. Pilkada lawan kotak kosong itu sudah dipersiapkan oleh KPU. Walaupun kotak kosong menang dari pasangan yang terdaftar di KPU, KPU tetap melantik pasangan terdaftar dengan dasarnya pasangan sesuai dengan konstitusi. Nah, ini gimana nih, Mbak Nisa? Masyarakat juga memiliki pandangan-pandangan yang mungkin dikhawatirkan akan terlalu liar atau seperti apa ya. Namun di sisi lain juga ini terbentuk karena memang situasi kondisi seperti ini. Mbak Nisa, silakan. Ya, saya rasa wajar ya kalau ada kecurigaan dari publik ya. Tadi ada cawe-cawe kekuasaan gitu ya, atau tadi disebutkan juga ini cara cepat untuk menang. Karena memang fenomena yang kita lihat belakangan ya mengarahnya seperti itu, Mas. Jadi kalau kita lihat ya sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bahkan ada kekhawatiran di provinsi-provinsi besar pun akan didesain calonnya hanya satu gitu ya. Calon tunggal kan ini jadi ironis gitu ya, masa iya sih provinsi yang besar orangnya banyak tapi calonnya kok cuma satu gitu. Ini kan kayak tadi ya yang disesalkan ya atau yang disesalkan dengan proses ini kan jadi menghilangkan kompetisinya. Jadi nggak menghilangkan proses kompetisinya, padahal esensi dari demokrasi kalau kita mau perhatikan ya kompetisi yang setara antar calon gitu loh. Jadi kita bisa mengadu gagasan gitu ya, ada ide, ada perdebatan di situ, diskusi masyarakatnya juga muncul. Tapi kalau kemudian tadi inginnya cepat saja untuk menang gitu ya, menghilangkan kompetisinya, ya sudah, ini biar nggak ada biar nggak salah, kita hilangkan saja kompetisinya, melawan kotak kosong saja. Apalagi kalau informasi yang disampaikan ke masyarakat ya itu ya, masyarakat tahunya ya udah itu aja yang dipilih kan. Ya tadi akhirnya demokrasinya yang harus dibayar gitu ya, menghilangkan esensi demokrasinya yang ada di masyarakat, yang menurut kami juga itu nggak sehat gitu ya untuk perkembangan hari ini ya. Sebetulnya kan ketika dulu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon tunggal ini konstitusional tetap legal, itu kan sebetulnya ingin memberikan alternatif gitu loh kepada masyarakat gitu. Tapi kan sekarang seolah-olah ini jadi dikondisikan, karena kalau kita lihat trennya dari pilkada 2015, 17, 18, 20 sampai pilkada hari ini 2024, angkanya kan naik terus calon tunggal ini gitu ya. Bahkan yang sekarang ya hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau 2020 kan ada 25 daerah, sekarang ada potensinya 43 daerah. Yang ya tentu akan masyarakatnya akan jadi rugi gitu, karena ketika misalnya nanti di kotak kosongnya yang menang pilkadanya ternyata lebih banyak yang memilih kotak kosong, kan pilkadanya harus diulang. Harus diulang lagi tahun depan gitu ya kan. Konsekuensinya ya harus mengeluarkan biaya lagi, harus mengulang pilkada lagi. Ya prosesnya kan akhirnya harus diulang lagi gitu ya. Dan apalagi kalau kemudian ya tentu akan ada penjabat kepala daerah yang ditunjuk, tapi kan nggak ideal ya kepala daerah itu seorang penjabat, kan dia bukan kepala daerah definitif yang kewenangannya tentu lebih punya keterbatasan dibandingkan dengan kepala daerah definitif yang dipilih langsung oleh masyarakat. Oke, wah susah ya, artinya mungkin bisa diistilahkan seperti buah si malakama ya. Di antara dua pilihan ini secara tidak langsung juga tetap ada satu pemenangnya, ialah yang mencalonkan jadi cara tunggal tadi, Mbak Nisa. Iya, tapi kan masyarakat jadi kita jadi seolah-olah ya udah kan masyarakat kan jadinya pasrah aja. Karena kan yang
terlibat lebih dalam kan elit-elitnya gitu ya, yang menentukan koalisinya, yang ini itu kan elit-elit. Masyarakatnya seolah-olah pasrah aja. Ketika para elit ini, partai politik sudah memutuskan ada di satu bangunan koalisi yang besar, kan masyarakat ya udah terima aja calonnya cuma satu atau yang memilih kotak kosong. Ya itu akhirnya masyarakat sudah bisa pasrah aja kan dengan kondisi seperti ini. Apalagi ketika proses pencalonannya juga sangat sentralistis gitu. Tidak mendengarkan aspirasi daerah gitu, misalnya masyarakat itu butuhnya seperti apa sih. Apalagi tadi kalau misalnya mekanisme di internal partainya juga belum terlembaga, kan kalau partai politik yang sudah lebih terlembaga tentu dia akan mendengarkan kebutuhan daerahnya seperti apa sih, suara kader-kader di daerahnya sih itu akan seperti apa sih. Kalau itu didengarkan kan pasti akan jadi pertimbangan dalam memutuskan kita mengusung siapa nih dalam kita bergabung dalam koalisi yang besar atau kita mengusung kader kita sendiri gitu. Nah ini kan yang nggak terjadi. Nah ini saya bacakan kembali Mbak Nisa beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia ya terkait dengan pilkada melawan kota kosong. Ada Pak Ateng, kalau ada politik uangnya ambil, lalu kita nyoblos kota kosong katanya. Wah ini susah nih. Kemudian Pak Bastria, saatnya menghukum pola demokrasi ala parpol di negeri Konoha dengan memenangkan kota kosong katanya. Kemudian Pak Likin, sejak Pak Prabowo Gerindra menang, seolah-olah partai pada merapat. Apa karena partai ini pada takut katanya sama Gerindra yang memegang kekuasaan? Takut kasus-kasus yang ada di partai diungkit-ungkit semua PDIP yang berani tanpa teman katanya. Nah ini timbul beberapa komentar dari masyarakat. Kemudian ini agak jauh juga dari saya Ria dari Banyasin, Sumatera Selatan. Di tempat saya incumbent terpisah sampai akhirnya ada 2 calon. Tapi kalau mereka kemarin nggak pecah, bisa jadi kota kosong juga nih. Lalu bagaimana dengan pasangan yang dulu bersama namun sekarang beda visi misi katanya. Nah silakan Mbak Nisa ditanggapi. Ya tadi ya betul ya, ada kecurigaan gitu ya, semuanya ingin tergabung dalam koalisi yang besar. Ya tadi kan ya mungkin ada yang ditransaksikan gitu ya. Ya tadi misalnya bisa jadi lewat proses hukum, bisa jadi nanti lewat pembagian kekuasaan gitu ya pasca pemerintahan yang baru. Kan itu semua ada di belakang layar yang masyarakat nggak tahu gitu loh. Karena tadi mekanisme pelembagaan di internal partai politiknya juga belum berjalan dengan baik ya. Sehingga ya tadi masyarakat hanya bisa menonton dari luar saja, apalagi kalau tadi proses di internal partai politik itu masih sangat sentralistik gitu kan. Kita misalnya lihat kemarin ya dalam proses pencalonan di pilkada ini, semua orang kan ke Jakarta karena ketua umum itu ada di Jakarta gitu ya, ketua umum partai kan ada di Jakarta, jadi kan sangat sentralistik. Yang menentukan dicalonkan di mana, siapa dicalonkan di mana, ya itu kan tanda tangannya ketua umum partai, jadi nggak muncul tuh kayak misalnya semacam hierarkinya gitu ya, misalnya kalau di kabupaten kota ya di provinsi saja levelnya gitu ya, terus baru yang di tingkat nasional tuh kalau di level provinsi kan ya hal seperti itu kan nggak terbangun ya, belum terbangun ya di partai politik kita. Jadi ini juga yang kemudian menyebabkan situasi ini masih terus terjadi, bahkan angkanya terus naik gitu mas. Ya, kita pendengar via telepon dari Bekasi ada Bu Kristina nih, silakan Bu Kris. Terputus Bu Kristina ya, mohon maaf boleh dihubungi kembali. Saya bersama dengan baik masih bersama Bu Kristina, silakan. Iya, selamat siang, udah terdengar ya suaranya ya, jelas ya. Baik Bu Kristina, silakan. Baik, iya. Sebenarnya fenomena kota kosong ini masyarakat perlu tahu bahwa tidak terjadi baru sekarang ini ya. Sepertinya pilkada 5 tahun lalu juga ada gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah jumlahnya meningkat kan gitu. Kan yang harus jadi koreksi kenapa semakin banyak daerah ada pasangan calon tunggal melawan kota kosong. Kalau saya melihatnya kita harus sedikit lebih kritis, jangan sedikit-sedikit menyalahkan rezim gitu ya. Kita melihat bahwa ini purely kesalahan, bukan kesalahan ya, purely perlu dikoreksi dari partai politiknya sih kalau saya lihatnya ya. Dan juga mungkin by sistemnya atau dari segi yuridisnya. Karena memang kan secara aturan diperbolehkan gitu satu daerah cuma punya satu pasangan calon. Kalau mau fair sekalian bilang aja nggak boleh gitu, ada aturannya gitu. Daerah yang hanya punya satu pasangan calon tidak bisa mengikuti pilkada gitu aja sekalian. Kalau biar para partai politik ini mikir gitu loh, gimana cara kaderisasi, gimana caranya untuk mempersiapkan calon pemimpin daerah dari partai-partai mereka. Toh sekarang kan aturan MK sudah memperbolehkan ya, yang ambang batas sudah dikurangi, sehingga harusnya partai politik punya nih kader-kader yang oke untuk di daerah. Tapi mungkin
sama berdekatan kali ya sama pemilu pilpres kemarin, jadi duitnya udah habis kali. Aku nggak ngerti juga. Jadi kayak mungkin paslon yang satu udah, ya paslon yang satu udah kuat nih gitu. Kalau kita nyalonin paslon kita udah habis duit tapi kalah juga gitu kali ya. Mungkin karena duitnya juga udah habis juga kali bekas pilpres kemarin ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Ini koreksi buat partai politik sih kalau saya ya melihatnya gitu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Kristina, selamat siang. Mbak Nisa, sebelum ditanggapi kita ke reporter kami terlebih dahulu ya. Kita akan simak laporan dari Muhammad Rizkyanto, pendengar KPU Provinsi Jakarta, siang ini akan berikan keterangan pers terkait dengan hasil tes kesehatan yang dilakukan Bacakub dan Bacawagub Jakarta dalam Pilkada 2024. Laporannya bersama Muhammad Rizkyanto dari kantor KPU Provinsi Jakarta. Rizky. Ya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta pada siang hari ini akan menerima hasil tes kesehatan dari bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang akan mengikuti Pilkada 2024. Hasil tes kesehatan ini nantinya akan diserahkan langsung dari RSUD Tarakan Jakarta Pusat ke kantor KPU Provinsi Jakarta yang berada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Setelah itu nantinya dari anggota Komisi Pemilihan Umum akan menyampaikan apa hasil tes kesehatan yang sudah dilakukan oleh 3 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang sudah melakukan tes kesehatan dari 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Di mana pada tanggal 30 Agustus yaitu sudah ada pasangan dari Pramono Anung Karno, lalu dilanjutkan pada tanggal 31 Ridwan Kamil Siswono, dan tanggal satunya adalah Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang sudah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Dalam tes kesehatan tersebut diperiksa sejumlah ataupun dipersiapkan sejumlah dokter seperti dokter spesialis dan subspesialis, serta melakukan pemeriksaan analisis metode wawancara, laboratorium, dan ditunjang dengan berbagai alat lainnya seperti untuk tes THT, jantung, dan juga lain-lain. Nanti kami akan menyampaikan update kembali bagaimana hasil tes kesehatan yang diterima oleh KPU Provinsi Jakarta terhadap pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024. Saya Muhammad Rizkyanto, langsung dari kantor KPU Provinsi Jakarta. Kita kembali ke Arik. Yang ini akan berikan keterangan pers terkait dengan hasil tes kesehatan yang dilakukan Bacakub dan Bacawagub Jakarta dalam Pilkada 2024. Mbak Nisa masih bersama saya ya? Masih, Mas. Baik, Mbak Nisa, selain juga kita menyimak terkait dengan laporan reporter kami terkait dengan daerah-daerah yang dianggap juga sudah siap, namun juga ada daerah-daerah lain yang mungkin secara tidak langsung masyarakat menganggapnya tidak menarik karena tidak ada pilihan lain selain satu pasangan calon yang akan maju dalam pilkada. Ini pertanyaan dari Bu Kristina ya, terkhusus untuk partai politik ya, harus punya kader untuk bisa maju. Menjadi pertanyaan besar dari kita, apakah dari partainya sendiri tidak punya kader, orang-orang yang dianggap mampu untuk maju, apakah memang dari sisi aturan atau mungkin kesempatan untuk bisa maju itu terhalang? Ini mungkin menyambung juga apa yang saya sampaikan di awal tadi, Mbak Nisa, silakan. Ya, kalau dari sisi aturan kan sekarang sejak putusan MK dibacakan itu kan justru harusnya memberikan kemudahan bagi partai ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan memang syaratnya sangat berat. 20% kursi, 25% suara itu kan syarat yang sangat berat yang jarang sekali ada satu partai politik bisa maju sendiri. Sehingga mau nggak mau kan harus berkoalisi. Nah, tapi kan itu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi sekarang kan MK sudah memutuskan syaratnya jadi jauh lebih mudah. Jauh sekali ya, 6,5% sampai 10%. Itu kan harusnya tadi membuat partai politiknya lebih berdaya. Nah, sekarang pertanyaannya, berjalan nggak mekanisme yang ada di internal partainya gitu ya, untuk ya memunculkan kader-kader champion-championnya di daerah untuk diusung di pilkada gitu. Karena kalau kita melihat ternyata fenomenanya masih tinggi, angka politik hilang, angka kotak kosong gitu ya, angka calon tunggalnya. Artinya kan menunjukkan bahwa ya ternyata jangan-jangan di internal partai juga nggak siap gitu loh. Apalagi kan MK ini membacakan putusannya tanggal 20 Agustus, lalu pendaftarannya kan tanggal 27 Agustus. Jadi jaraknya kan hanya seminggu. Jadi dia nggak siap juga. Nggak punya orang juga yang mau dia siapin gitu ya. Dalam waktu seminggu ya, harus mendaftar ke KPUD-nya, orangnya nggak ada, ya akhirnya tetap memilih untuk bergabung dalam koalisi yang besar, Mas. Ya, ini pertanyaan dari Pak Asep Jimmy di Karawang. Ini seirama nih dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Kristina tadi. Kotak kosong menandakan gagalnya parpol untuk membina kader-kadernya. Sebaiknya partai cukup 3 saja. Lagian banyak partai buang-buang anggaran negara katanya. Ini apa ya?
secara tidak langsung mungkin menjadi PR besar juga untuk para partai politik, Mbak Nisa. Iya, memang betul persoalan kita kan ya sejak reformasi ya. Partai politik itu menjadi institusi demokrasi yang di satu sisi dia sangat signifikan buat demokrasi, dia sangat penting. Tapi di sisi lain dia terlambat direformasi gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa ini partai institusi demokrasi, tapi dianya sendiri nggak demokratis di internal partainya gitu ya. Karena tadi Undang-Undang Partai Politik kita itu nomor 2 tahun 2011. Artinya kan usia undang-undang ini sudah 13 tahun. Dan setiap kali masa pemerintahan berganti itu selalu ada keinginan dari masyarakat sipil untuk merevisi undang-undang partai politik, tapi nggak pernah jadi prioritas gitu ya, nggak pernah jadi pilihan pembentuk kebijakan untuk ada perubahan dari sisi undang-undang partai politik. Nah, ini kan butuh politik terlalu juga ya, karena gimana pun juga yang bikin undang-undang kan orang partai juga, DPR dan pemerintah. Yang di DPR itu isinya orang-orang partai juga gitu ya. Ketika dia mau merespon undang-undang partai, tentu dia ingin yang nyaman. Kan bisa kita katakan kondisi partai politik kita hari ini kan nyaman dengan regulasi yang ada gitu. Dia nggak diwajibkan untuk partainya wajib untuk melakukan kaderisasi gitu misalnya, atau misalnya ada aturan bahwa kalau partai mau mengusung kadernya, dia jangan kader yang tiba-tiba gitu ya, dia harus dikader dulu 2 tahun atau 3 tahun dulu untuk bisa diajukan jadi caleg, jadi kepala daerah. Ya aturan-aturan kayak gitu kan tentu bikin partai nggak nyaman ya, karena kan partai artinya dipaksa bekerja. Nah sekarang kan mungkin bisa kita bilang ya partai kerjanya belum maksimal gitu, karena nggak ada yang memaksa dia gitu. Ya, kita anggap mungkin membangun rumah untuk kita sendiri ya. Jadi senyaman mungkin kita bikin buat kita lama untuk tinggal di rumah tersebut. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan besar juga dari kita. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kos politik, sebenarnya maju dalam pilkada melawan kota kosong, jika itu ada kesempatan dari partai, apakah juga butuh modal yang besar, Mbak Nisa? Yang mungkin juga membuat beban juga jika mencalonkan diri harus mengeluarkan uang yang cukup besar juga nih. Atau kesiapan tersebut juga ada hubungan dengan itu? Iya, kita nggak bisa percaya juga yang namanya pemilu ya, baik pileg maupun pilkada, tentu ada kos politiknya, ada ongkos politiknya. Ya sebut saja lah, misalnya untuk kampanye kan pasti itu akan ada biayanya. Nah tapi kan biaya ini justru juga, ini saya rasa juga sudah jadi rahasia umum ya. Ditransaksikannya juga untuk membeli perahu kan. Jadi untuk bisa dicalonkan gitu ya, itu harus untuk bisa dapat tiket maju di dalam pilkada ini kan harus ada yang kita dengar dengan istilah uang mahar gitu misalnya, atau uang perahu misalnya. Dan semua itu dilakukannya kan di balik meja ya, di belakang meja yang orang nggak tahu gitu loh. Nah pasti biaya yang harus dikeluarkan, tapi kan artinya gini, ya mereka sendiri yang menyebabkan itu mahal gitu loh. Yang yang mentransaksikan itu sendiri yang menyebabkan itu mahal kan. Tapi kemudian kenapa dampaknya harus jadi publik yang terdampak gitu loh. Demokrasinya nggak jalan, publik nggak punya pilihan, hanya dihadapkan antara calon tunggal dengan kotak kosong. Jadi proses-proses itu yang terjadinya di belakang meja, tapi publik yang harus menerima dampaknya, bahwa dalam pemilu pilkada itu pasti akan ada ongkosnya ya pasti gitu ya, buat kampanye saja kan pasti akan keluar biaya. Tapi kalau misalnya, tapi kan ini kita mau sampai kapan nih seperti ini terus gitu ya, misalnya mentransaksikan uang mahar, mentransaksikan uang perahu, ini mau sampai kapan? Harusnya kan partai politik ya, kalau kan ini keluhannya teman-teman yang ada di partai politik, tapi itu juga yang terjadi di partai politik. Kenapa teman-teman partai nggak mau menyetop itu saja gitu ya, dengan membuat mekanisme di internal, melembagakan internal partai politiknya, kan tentu juga jadi lebih sehat juga kan untuk organisasi partai politiknya gitu. Baik. Kita kependengar kembali ya, semakin banyak yang bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Bayu di Sumatera Utara. Partai politik mencekik makna demokrasi katanya. Pak Kiki, Pilkada 2024 golput aja deh, uang calonnya yang nentuin partainya, bukan siapa yang diinginkan rakyat. Ya sudah, biar partainya sadar diri katanya. Pak Brian Lee, kalau tidak diubah seterusnya akan terjadi hal demikian terus. Karena undang-undangnya tidak bagus, makanya bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Baik, ada Pak Jaka di Kota Palembang. Di Palembang banyak sekali foto-foto calon yang akan maju menjadi wali kota. Namun nyatanya juga tidak bisa maju. Hanya beberapa orang saja yang bisa maju. Ini kenapa katanya? Baik, silakan Mbak Nisa.
Iya, ketika ada situasi di mana tadi ya misalnya ada masyarakat yang memilih bahkan mensosialisasikan ya udah kita golput aja gitu misalnya ya, nggak usah datang ke TPS aja ya, kembali lagi kita kan memilih itu hak ya, di Indonesia kan memilih hak ya, bukan sebuah kewajiban. Jadi ya kembali ke masing-masing warga negara untuk mau menggunakan atau tidak hak pilihnya. Tapi ketika memilih apapun pilihannya itu juga menurut saya harus disadari betul bahwa setiap pilihan tentu akan ada konsekuensinya gitu. Jadi misalnya kalau kita milih nggak datang ke TPS, tentu surat suara kita kan tidak terpakai gitu ya. Ada potensi kalau surat suara kita nggak terpakai, kalau misalnya orang mau curang kan bisa jadi surat suaranya malah dicurangin gitu, dicoblosin aja kan bisa itu terjadi. Jadi konsekuensi seperti itu harus dipikirkan betul gitu ya, supaya jangan sampai malah membuka peluang kecurangan yang lain gitu ya, yang bisa terjadi di pilkada. Tapi kembali lagi itu hak. Dan kalau ketika misalnya angka golputnya tinggi ya, dalam artian orang yang hadir ke TPS-nya sedikit, mungkin nggak sampai 50%, ya tidak akan berpengaruh kepada hasilnya. Dia akan menunjukkan saja bahwa bisa jadi nanti kepala daerah yang terpilih itu tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat, karena yang hadir ke TPS tidak sampai 50% gitu misalnya, atau hanya sedikit orang yang datang ke TPS. Jadi nggak akan mempengaruhi hasil pilkadanya ya ketika nanti suaranya terkumpul ya itulah yang menjadi hasilnya gitu. Nah yang berikutnya tadi ya kembali ya soal mekanisme partai politik yang menurut saya pasca pemilu tahun ini ya, kan ini kita pemilunya diborong semua di tahun yang sama ya. Kemarin pemilu 5 kotak, sekarang pilkada serentak seluruh Indonesia ini harusnya banyak yang perlu kita revisi, yang perlu kita reform gitu ya. Kan kita nggak bisa nih model pemilunya seperti ini. Memang semangatnya kan adalah menyelenggarakan pemilu secara serentak. Tapi kalau menurut saya ini bukan pemilu serentak nih kalau semuanya di tahun yang sama. Ada yang mengatakan ini bukan pemilu serentak, tapi ini tuh pemilunya borongan. Karena semua diborong di tahun yang sama. Ya dari sisi proses, dari sisi hasil itu nggak bisa kita bilang nggak maksimal gitu loh. Dari sisi proses tadi misalnya mau kan dulu semangatnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak itu kan ada semangat supaya dicerdaskan pemilih, biayanya lebih murah gitu ya. Lalu dari sisi hasilnya ada harapan efektivitas pemerintahan pusat daerah lebih terbangun kan, tapi hasilnya kan kita nggak lihat itu gitu dalam penyelenggaraan pemilu kita. Jadi kita perlu mungkin juga para elit partai politik, pemerintah dan DPR juga perlu berbesar hati. Kita belum menata loh bangunan demokrasi kita kan nggak bisa seperti ini terus gitu. Karena tadi mungkin dari sisi efektivitas dapat dukungan banyak gitu ya, banyak sekali partai yang mendukung. Tapi kan dari sisi tadi nggak ada check and balance nih, nggak ada yang kontrol nih. Kontrolnya jadi nggak ada, demokrasinya jadi menurun. Kan jangan itu dong yang kemudian harga yang harus dibayar hanya karena efektivitas gitu. Baik. Kita lihat sejauh mana nanti keberlanjutan ya, karena memang sejauh ini juga KPU akan memberikan sosialisasi kembali serta akan membuka pendaftaran ulang peserta pilkada dari hari ini 2 sampai dengan 4 September 2024. Artinya Mbak Nisa masih ada kesempatan ya jika memang partai politik juga akan maju untuk mencalonkan kadernya atau mungkin ada pilihan lain. Hingga akhirnya mungkin dari total 1 provinsi, 37 kabupaten dan 5 kota ini nantinya mungkin akan berkurang ya. Setidaknya adalah ada penambahan dari masing-masing daerah terkait dengan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Sebagai penutup silakan Mbak Nisa. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang berpotensi calon tunggal, ya tadi ya perlu digarisbawahi bahwa itu bukan pilihan satu-satunya. Memilih calon tunggal, memilih kota kosong juga khas gitu ya. Kalau ada yang mengkampanyekan kota kosong itu juga khas, dan jangan lupa bahwa masyarakat yang ada di sana itu perlu mendaftar sebagai teman-teman berakreditasi karena mereka punya privilege untuk bisa melakukan sengketa hasil ya, kalau melakukan kecurangan pelanggaran pemilu nanti ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sosialisasinya harus masif, informasinya juga harus komprehensif, harus itu disampaikan kepada masyarakat supaya walaupun calonnya hanya satu, sekali lagi ini tidak ideal, tapi masyarakat tetap mendapatkan informasi yang itu soal penyelenggaraan pilkada di daerahnya. Mungkin itu aja Mas. Baik, terima kasih Mbak Nisa sudah bersama El Sinta ya pada siang hari ini ya. Salam sehat selalu Mbak Nisa. Pendengar Direktur Eksekutif Perludem, Hoernisa Nur Agustiati. El Sinta News and Talk.